Kepergok cabuli murid, oknum guru nyaris diamuk massa. Tujuh orang kurir ditangkap, puluhan kilogram ganja disita. Dekat konvoi dan nyalakan flare, gerombolan remaja diamankan polisi. Modus beli rokok, jambret gasak, kalung emas pemilik warung. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai, selama 1 jam ke depan inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, oknum guru ngaji ditangkap setelah dipergoki warga mencabuli muridnya di mes santri. Pelaku nyaris diamuk massa dan langsung diamankan ke Polres Garut. Seorang oknum guru ngaji dipergoki warga mencabuli muridnya sendiri di Kampung Patrol, Desa Dano, Kecamatan Leles, Garut, Jawa Barat. Warga yang marah sempat menghakimi pelaku hingga nyaris babak belur. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Polres Garut untuk menghindari amukan massa. Korban merupakan anak berusia 13 tahun dan masih berstatus sebagai murid pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diduga telah melakukan aksi serupa berulang kali di tempat yang sama. Kasus ini terbongkar setelah pelaku dipergoki oleh nenek korban. Dari Leles bahwa ada dugaan tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur yang dilakukan oleh oknum seorang guru madrasah terhadap muridnya, dan juga anak di bawah umur tersebut juga, anak korban ini juga suka mengajar di madrasah tersebut, anak-anak yang kecil. Jadi awal terbongkarnya seperti apa? Jadi terbongkarnya dari kecurigaan neneknya, yang mana guru ngaji ini sering mengajak kepada anak korban ke sebuah kamar dan hanya berdua, kemudian gak lama keluar, dan itu dilakukan berulang-ulang. Jadi ada kecurigaan tersebut, kemudian nenek anak korban ini menanyakan kepada anak korban, dan anak korban mengakui. Akhirnya orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan sempat dihakimi atau sempat dikerumunin oleh massa. Hukuman 12 tahun penjara. Korbannya hanya satu atau ada lagi? Untuk sementara kita masih melakukan penyelidikan, yang jelas laporannya baru ada satu, dan memang dilakukan sudah berulang kali terhadap anak korban tersebut. Saat ini pelaku diamankan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Garut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jaringan lintas provinsi. Petugas berhasil meringkus 7 orang kurir dan menyita barang bukti ganja kering seberat hampir 100 kg. Inilah detik-detik saat petugas Satres Narkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyergapan terhadap para pelaku di wilayah Kecamatan Penyambungan Timur. Para tersangka tak berkutik saat petugas menghentikan laju kendaraan mereka yang diduga tengah membawa paket narkoba jumlah besar. Pada penangkapan pertama, petugas menggagalkan pengiriman ganja kering siap edar. Di hari berikutnya, petugas kembali mengadang 3 orang kurir saat melintas di kawasan yang sama. Para kurir ini diduga kuat akan membawa barang haram tersebut menuju Provinsi Sumatera Barat. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan puluhan bal ganja kering dengan total berat 97,8 kg yang dibalut lakban kuning di dalam mobil. Selain ganja, petugas juga menyita 9 gram sabu-sabu, alat hisap bong, serta 9 unit telepon genggam milik para pelaku. Kemudian jumlah barang bukti untuk barang bukti sabu itu sebanyak 9,01 gram. Sedangkan ganja sebanyak 97.845,80 atau 97,8 kg. Sedangkan untuk barang bukti lainnya ada 1 unit mobil,
3 unit sepeda motor, 9 unit handphone, 8 alat hisap sabu atau bom, dan uang tunai sejumlah 2.355.000. Untuk status tersangka, 12 tersangka tersebut dikenakan terlibat jaringan narkotika sebagai penjual atau pengedar dan kurir. Sedangkan untuk 3 orang statusnya adalah sebagai pengguna atau pemakai dan diajukan untuk rehabilitasi. Untuk pasal yang diterapkan adalah pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, kemudian pasal 111 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Narkotika, dan pasal 609 ayat 1 huruf A tentang penyesuaian pidana junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Usai ditangkap, ketujuh tersangka beserta barang bukti langsung digelandang ke Mapolres Mandailing Natal guna penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Para tersangka kini terancam hukuman penjara minimal 5 tahun hingga maksimal hukuman seumur hidup atau pidana mati. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Belasan remaja diamankan jajaran Polsek Pesanggerahan usai melakukan konvoi motor yang meresahkan di kawasan Ciledug, Jakarta Selatan. Para remaja ini nekat berkonvoi sambil membentangkan bendera besar serta menyalakan flare dan kembang api di tengah jalan raya meskipun sudah dilarang. Inilah rekaman video amatir yang sempat viral di media sosial, memperlihatkan aksi segerombolan remaja saat berkonvoi di sepanjang Jalan Raya Ciledug. Mereka membawa bendera berukuran besar dan menyalakan kembang api yang diarahkan ke jalanan sehingga membahayakan pengendara lain. Tim Opsnal Polsek Pesanggerahan berhasil melacak identitas dan mengamankan total 17 remaja yang terlibat dalam aksi tersebut. Kapolsek Pesanggerahan, Kompol Syahla Syah Alam menjelaskan, tindakan ini diambil sebagai bentuk respon cepat terhadap gangguan Kamtibmas yang dikeluhkan warga. Para remaja ini kemudian digelandang ke Makopolsek untuk diberikan pembinaan intensif. Rekan-rekan wartawan hadir pada kegiatan sore hari ini. Pada hari ini Polsek Pesanggerahan akan merilis kasus di mana adanya laporan masyarakat melalui akun Instagram yang masuk kepada kami dan juga banyaknya pesan masuk kepada kami terkait adanya segerombolan remaja yang melakukan konvoi tanpa izin yang menggunakan flare atau kembang api yang ditembakkan di jalan dan mengganggu ketertiban umum. Pasal yang dikenakan adalah pasal 256 KUHP, di mana setiap orang tanpa pemberitahuan kepada yang berwenang mengadakan pawai di jalan umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum diancam dengan pidana paling lama 6 bulan atau dengan kategori 1 dan atau kerja sosial sebagai sanksi yang kami berikan. Usai diperiksa, belasan remaja tersebut diwajibkan menjalani sanksi sosial berupa kerja bakti membersihkan lingkungan di sekitar pemukiman warga. Mereka kemudian dikembalikan kepada orang tua masing-masing dengan pengawasan ketat. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Modus berpura-pura menjadi pembeli rokok, seorang pelaku nekat merampas kalung emas milik pemilik warung saat korban sedang lengah. Aksi penjambretan yang terekam kamera pengintai ini mengakibatkan korban kehilangan 2 suku emas dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Rekaman CCTV di sebuah warung di Jalan Pipa Raya, Kelurahan 15 Ulu, Palembang, memperlihatkan detik-detik penjambretan yang menimpa seorang wanita bernama Meli Agustina. Kejadian bermula saat seorang pria mengendarai sepeda motor, berhenti di depan warung korban dan berpura-pura hendak membeli rokok. Saat korban sedang lengah, pelaku dengan cepat menarik paksa kalung emas seberat 2 suku yang melingkar di leher korban. Korban yang terkejut sempat berupaya mengejar dan berteriak minta tolong. Namun, pelaku yang berjumlah 2 orang langsung tancap gas dan menghilang di tengah keramaian jalan raya. Kemarin itu kan saya ini beli rokok. Tegaklah di sini. Beli rokok Surya kan. Itu sudah aku ambil lah rokok Surya di kaleng kan. Ambil rokok Surya di kaleng. Sudah tuh keluar dari dia. Nah tiba-tiba dia ini keluar nanya kawan dia, rokok apa lagi? Rokok apa lagi? Nah sudah beli rokok sempurna kan tidak ada di kelas ini, kelas yang sikotnya. Dan panggil lah sempurna. Itu langsung narik aku. Terus kalau
kejar lah kak, aku kejar ke situ nah, maling dia copet jambret dia dapat kak cara dia ngebut langsung lari ke arah Itu berapa suku? Emas gitu ya? emas. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian material hingga 30 juta rupiah. Kini pihak kepolisian tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku berdasarkan petunjuk dari rekaman CCTV di lokasi kejadian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, perkara uang Rp400.000 seorang pengantar gas di Kabupaten Serang, Banten nyaris tewas dihantam tabung gas LPG oleh rekan kerjanya. Pelaku berhasil diringkus polisi di tempat persembunyiannya setelah 2 minggu buron. Inilah rekaman video amatir saat warga di Kampung Pakusaji, Desa Pringwulung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten, yang digemparkan melihat korban terkapar bersimbah darah. Korban diketahui bernama Aris Munandar, 34 tahun, seorang pekerja pengantar gas asal Cikande. Ia mengalami luka parah di bagian kepala usai dihantam tabung gas 3 kg oleh rekannya. Terduga pelaku berinisial J yang sempat melarikan diri selama 2 minggu sebelum akhirnya dibekuk tim reserse kriminal di wilayah Panimbang, Pandeglang. Menurut keterangan polisi, penganiayaan ini dipicu masalah setoran uang tabung gas sebesar Rp400.000. Pelaku mengaku kesal karena korban terus menagih dan menunggu di rumahnya. Saat korban lengah, pelaku mengambil tabung gas dari dalam mobil lalu menghantamkannya ke kepala korban. Tak hanya itu, aksi ini diduga merupakan percobaan pembunuhan berencana. Pelaku sudah menyiapkan karung serta kain hitam untuk membungkus kepala korban. Namun aksi keji tersebut gagal usai diketahui oleh warga sekitar. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hermina Ciruas. Kami sudah mengamankan 1 orang pelaku tindak pidana penganiayaan berat atas nama inisial J. Pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan ini dengan menggunakan tabung gas. Jadi pelaku ini memukul kepala korban dengan menggunakan tabung gas sewaktu korban duduk menunggu pembayaran tabung gas yang atas permintaan dari pelaku untuk mengirimkan 20 tabung gas yang sejumlah Rp400.000. Nah, dari situ pelaku emosi karena korban tetap menunggu pembayaran dan dilakukanlah tindak pidana penganiayaan tersebut dan menggunakan tabung gas. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di balik jeruji besi dan dijerat pasal 468 Jungto 466 KUHP dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Tim Unit Reskrim Polres Mandailing Natal meringkus pelaku penjambretan terhadap seorang wanita lanjut usia yang sempat viral di media sosial. Polisi turut membongkar jaringan penadah dan juga menyita 37 unit handphone hasil kejahatan yang diduga berasal dari berbagai lokasi. Inilah rekaman CCTV kasus penjambretan yang meresahkan warga Mandailing, Natal. Pelaku dengan tega merampas tas milik seorang nenek yang tengah berada di halaman Masjid Desa Mompang Jaya, Kecamatan Panyabungan Utara. Usai menerima laporan dan mengidentifikasi ciri-ciri pelaku dari video yang beredar, petugas langsung bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Pelaku mengaku telah menggasak uang tunai sebesar Rp1.600.000 serta handphone milik korban lansia tersebut. Polisi juga menemukan 37 unit handphone berbagai merek yang diduga hasil aksi kejahatan di lokasi lain. Dalam operasi ini, polisi juga turut mengamankan seorang pria yang berperan sebagai penadah barang-barang hasil curian tersebut. Kalau aksi di Mompang Jaya, setelah kami lihat video viral itu dan di Facebook banyak segala macam, kami lakukan penyelidikan. Pertama kami ambil dulu, ada indikasi anak ini sering jual handphone. Nah, kami pegang dulu saudara ini. Dari saudara inilah menyatakan bahwa saudara J juga sering menjual handphone kepadanya. Dan setelah kami lakukan lidik, ternyata yang Mompangnya adalah saudara J dan kami lakukan penangkapan. Dan pada penangkapan ada sedikit perlawanan dari beberapa orang di kampung. Atas perbuatannya, pelaku utama dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Aksi pencurian terjadi di minimarket di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu 15 Maret 2026 malam. Seorang pria ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga usai mencuri dan mengancam warga menggunakan senjata tajam. Pria ini ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga usai mencuri di minimarket di Jalan Tongkol, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu 15 Maret 2026 malam. Dengan kondisi wajah babak belur dan tangan terikat, pelaku diamankan dalam toilet untuk menghindari amukan massa yang lebih parah. Aksi pelaku terbongkar oleh karyawan toko yang mencurigai gerak-gerik pelaku saat berusaha menyembunyikan barang dari etalase minimarket ke dalam tas. Saat terpergok, pelaku mengancam karyawan menggunakan golok yang disembunyikan di balik bajunya. Pelaku akhirnya tertangkap warga yang mendengar teriakan korban usai mengancam korban. Dia pas saya ikutin kayak menghindar dari saya. Saya jaga, dia kayak pokoknya menghindar dari saya lah supaya nggak kelihatan sama mata saya. Ini bener aja pas saya lihat CCTV dia mengantongin ini. Itu disembunyiin di mana senjata tajamnya? Di tas. Botas. Nah, botas. Senjatanya dibalik ini? Di sini. Jadi dia kesini, dia balik lagi, udah pengen ngeluarin gini. Baru saya bekep. Ternyata dia bawa senjata tajam. Langsunglah kita rangkul. Dan senjata tajam itu kita ambil lah. Gitu. Ada sempat melawan? Sempat melawan dia, mengeluarkan itu karena nyangkut di bajunya. Kalau nggak nyangkut ya nggak tahu udah jadinya apa. Kita taruhlah di kamar mandi untuk mengamankan sampai petugas datang. Pada warga, pelaku mengaku berasal dari Aceh dan tinggal di kawasan Cengkareng. Ia berdalih nekat mencuri karena lapar dan mengaku sudah 2 kali melakukan aksi serupa di wilayah Pelumpang dan Tanjung Priok. Kenapa terpaksanya? Saya lapar, hidup di Lapar? Iya, kalau nggak ada orang Aceh, nggak ada mertua. Yang sama apa? Lo orang mana? Aceh, Pak. Hah? Aceh. Enggak, lo tinggal di mana sekarang? Pak, tinggal di Pelumpang, Pak, di masjid. Kenapa lo mau ngambil apa? Makan, Pak. Ya kenapa nggak minta aja sih? Guna kepentingan penyidikan, unit Reskrim Polsek Tanjung Priok membawa pelaku ke Mapolsek Tanjung Priok. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa sebilah pisau dan tas berisi barang hasil curian. Tim redaksi Sinpo TV. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Tim Resmob dan Ditipiter Barreskrim Mabes Polri membongkar praktik peredaran belasan ton daging impor kadaluarsa di kawasan Tangerang, Banten. Daging domba yang kualitasnya sudah tidak layak konsumsi ini rencananya akan diedarkan secara masif kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan momen Hari Raya Idul Fitri mendatang. Inilah suasana gudang tempat penyimpanan belasan ton daging impor kadaluarsa di Cikupa, Tangerang, Senin siang. Di dalam gudang ini, para pelaku menyimpan kurang lebih belasan ton daging kadaluarsa siap dipasarkan kepada masyarakat menjelang Idul Fitri 2026. Pengungkapan ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang resah adanya peredaran daging kadaluarsa. Kasubdit 1 Ditipiter Barreskrim Mabes Polri Kombes Pol Setio Kaheriatno mengungkap telah menangkap 4 pelaku berinisial IY berperan sebagai penjual, T dan AR selaku perantara atau broker, dan SS sebagai pembeli, yang kemudian menjual kembali daging tersebut. Total barang bukti daging domba impor kadaluarsa yang diamankan mencapai 12,9 ton. Selain itu, pihaknya menyita barang bukti terdiri dari 3 truk box, serta stok daging yang tersimpan di 2 gudang di wilayah Tangerang. Penyidik juga menemukan bukti penjualan sebagian daging kadaluarsa kepada sejumlah pembeli, dengan total 107,98 kg. Dalam penyidikan ini, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi. Dengan rincian, yang pertama, IY sebagai penjual, Triyono sebagai broker, Ahmad Reo sebagai broker, Sandi Sumarto pembeli, Yusuf Maulana supir, Elan Nurhami kenek, Iip supir, Ramdoni kenek, Maknur supir, dan M. Andri kenek. Selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti. Barang bukti daging domba impor Australia yang telah kadaluarsa. Jumlah total 12.913,04 kg atau 12,9 ton.
Sementara itu berdasarkan hasil sampel dari daging kadaluarsa ini, komoditi tersebut kualitasnya sudah tidak penuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Warna tidak normal, baunya tidak khas daging melainkan bau apek dan tengik. Teman-teman Barreskrim sudah mengirim sampel tersebut ke BPM SPH dan memang dari hasil uji sampel itu disebutkan bahwa komoditas tersebut yang barang bukti ini memang sudah tidak memenuhi persyaratan berdasarkan SNI tentang daging kambing dan domba utuh. Dari Tangerang, jurnalis Info TV melaporkan. Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus seorang pelaku tawuran maut yang mengakibatkan 1 orang tewas pekan lalu. Pelaku yang sempat melarikan diri ke luar Pulau Sumatera ditangkap petugas di wilayah Cilegon, Banten. Tim gabungan Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Palembang bersama Polsek Ilir Timur II akhirnya berhasil mengakhiri pelarian MM. Remaja yang terlibat tawuran berdarah ini tidak berkutik saat disergap petugas di salah satu kamar di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Pelaku merupakan warga Lawang Kidul yang tergabung dalam aliansi Juragan Tim. Kelompoknya terlibat bentrok dengan kelompok lawan yang dikenal sebagai Error Gang di kawasan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang. Seorang remaja berinisial RG dari kelompok lawan tewas mengenaskan usai terkena senjata tajam jenis tombak. Pasca kejadian, pelaku langsung menyeberang ke Pulau Jawa untuk menghindari kejaran pihak kepolisian sebelum akhirnya keberadaannya terendus petugas. Jajaran Polres Satreskrim Polrestabes Palembang mengikat unit reskrim Polsek Ilir 2 dan kemudian melakukan identifikasi pelaku, lalu melakukan gelar dan kemudian melakukan pengejaran terhadap tersangka yang diduga melarikan diri ke wilayah Jawa Barat di Kota Cilegon bersama dengan seluruh keluarga. Dan kemudian berdasarkan informasi dan pengecekan melalui ID kami berhasil menangkap pelaku dan saat ini telah ditahan di Satreskrim Polrestabes Palembang. Rekan-rekan sekalian, yang ketika ada di sini bahwa pengungkapan tindak pidana ini tidak saja pada pelaku penganiayaan yang terjadi pada saat tanggal 7 tersebut, namun kami mengembangkan terhadap upaya untuk menghasut yang dilakukan oleh pemilik 2 akun media sosial yang saat itu mengawali atau melakukan ajakan dan sifat terhadap 2 kelompok tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 458 ayat 1 tentang pembunuhan serta pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan membongkar jaringan peredaran obat keras ilegal di kawasan Jagakarsa. 2 pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti puluhan ribu butir obat keras yang disimpan di kamar kontrakan. Inilah rekaman saat petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penggerebekan toko yang diduga menjual obat keras secara ilegal di Jalan Raya Papaya, Jagakarsa. Petugas meringkus 2 orang penjaga toko berinisial WA dan M. Petugas kemudian melakukan pengembangan ke salah satu kamar kontrakan di Jalan Belimbing yang diduga menjadi gudang penyimpanan. Usai dilakukan penggeledahan, polisi menemukan tumpukan obat keras daftar G siap edar yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Dari kedua lokasi ini, total sebanyak 28.000 butir obat keras berbagai jenis seperti Heximer, Tramadol, dan Trihexpenidil berhasil disita. Para pelaku mengaku menjual obat tersebut secara eceran dengan harga Rp5.000 hingga Rp40.000 per butir, dengan keuntungan ratusan ribu rupiah per harinya. Tim Satres Narkoba Polres Jakarta Selatan pertama mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya toko yang menjual ataupun mengedarkan obat-obat keras di wilayah Kecamatan Jagakarsa, yaitu di jalan ataupun di Jalan Papaya dan Raya Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Usai diamankan, kedua tersangka beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Selatan guna proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, mereka dijerat Undang-Undang Kesehatan dan Psikotropika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan.
Seorang preman kampung mengancam polisi viral di media sosial. Insiden ini menimpa Kapolsek Pakenjeng Garut yang diancam akan dibunuh oleh jagoan kampung. Preman kampung asal Garut, Jawa Barat ini tak berkutik setelah diseret polisi menuju kendaraannya. Pria yang diketahui bernama Tion sebelumnya melontarkan kalimat akan menghabisi nyawa camat dan Kapolsek Pakenjeng Garut. Saat dihubungi kepada polsek bersangkutan, peristiwa keributan terjadi di Jalan Raya Pakenjeng pada Jumat 13 Maret 2026. Saat itu, Kapolsek Ibtu Musli Hidayat sedang patroli Ramadan. Tiba-tiba diberhentikan Tion. Tion mengaku memiliki persoalan yang belum tuntas dengan Kapolsek. Preman kampung itu tak terima ditegur nyemen di tempat terbuka 10 hari lalu oleh Polsek. Kapolsek ini sebenarnya sudah berusaha sabar menjelaskan kepada pria ini. Polisi hanya menjalankan perintah maklumat bupati, ada teguran atau himbauan kepada warga yang nyemen agar menghormati yang puasa. Tak puas dengan penjelasan Kapolsek, pria yang berprofesi sebagai ketua RT tersebut malah mengancam akan menghabisi nyawa camat dan Kapolsek. Sontak, Kapolsek pun naik pitam dan niat mengamankan pria ini, namun malah melawan. Bukan hanya jadi tontonan warga, polisi juga menemukan sebilah golok di tas milik Tion, sehingga harus diamankan petugas. Awalnya itu preman yang beri ke Kapolsek. Jadi 10 hari yang lalu ketika kita pulang dari Safari Ramadan bersama Pak Camat, itu sekitar jam 4:30 sore di PLTM kami melihat ada beberapa motor yang terparkir tapi orangnya tidak ada. Kemudian setelah kita cek, ternyata di bawah mereka itu lagi pada merokok, lagi pada minum, bukan minuman keras, minuman oplosan seperti itu. Dan ada dia juga di situ, itu ada 8 orang. Kemudian dari orang-orang itu saya naikin ke atas, kemudian saya data. Setelah didata, kemudian Tion bilang, Pak, saya lagi puasa, yang tidak puasa ini anak-anak. Kemudian anak-anak itu saya tindak dengan di push up. Nah, Tion nggak saya push up. Intinya mereka itu belain anak-anak bahwa dia itu nggak terima kalau anak buahnya itu di push up-an sama Kapolsek. Sedangkan Pak Kapolsek dengan Pak Camat waktu itu kita hanya menjalankan maklumat yang dikeluarkan oleh Forkopimda di bulan suci Ramadan. Preman kampung ini menolak dibawa ke Polsek dan lebih memilih minta maaf kepada Kapolsek. Beruntung, Kapolsek baik hati dan tak menggelandangnya ke kantor Polsek. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Polsek Sunggal berhasil mengagalkan pengiriman puluhan kilogram ganja kering yang akan diselundupkan melalui jalur darat. Selasa 3 Maret 2026 lalu, narkotika golongan 1 ini akan dikirim kepada pemesannya di Jakarta menggunakan jasa angkutan umum bus. Digagalkannya pengiriman ganja seberat 52 kg tersebut berawal dari kecurigaan petugas dari pihak jasa angkutan umum dengan 2 kardus ukuran besar milik calon penumpang. Pihak bus kemudian melaporkan adanya barang mencurigakan tersebut ke Polsek Medan Sunggal. Kecurigaan petugas terbukti. Ternyata kardus ukuran besar tersebut berisi ganja kering yang telah dikemas dalam bungkusan bal. Kapolsek Sunggal Kompol Yunus Tarigan Sabtu sore mengatakan, ganja kering tersebut diamankan dari pool bus Pelangi yang akan berangkat ke Jakarta. Penumpang bus yang diduga sebagai pemilik 52 kg ganja, inisial MP berhasil diamankan petugas. Kepada petugas, tersangka yang mengaku sebagai kurir akan mengantar narkotika tersebut kepada pemesannya di Jakarta. Tersangka mengaku mendapat upah bila ganja tersebut tiba di Jakarta. Namun pelaku telah mendapatkan uang panjar sebesar 2 juta rupiah sebagai biaya transportasi. Yunus mengaku ganja tersebut berasal dari Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dengan menggunakan bus, pelaku akan mengantar ganja tersebut ke Jakarta. Namun aksi berhasil terendus petugas. Ganja dari Medan tujuan Jakarta dengan menggunakan bus Pelangi. Kita mendapat informasi tersebut, maka anggota kita turun langsung melakukan penyelidikan. Setelah itu memang benar ada ganja dalam box, 2 box. Kemudian kita lakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama MP. Barang bukti
kita dapatkan sebanyak 52 kg. Barang ini berasal dari Madinah. Ada pengirim, kemudian si pelaku ini memang sendiri yang akan membawa barang ini melalui bus untuk tujuan Jakarta. Kurir. Saat ini petugas masih memburu pemasok ganja tersebut yang identitasnya telah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi penjamretan terjadi di Jalan Bromo, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara. Seorang wanita menjadi korban perampasan galang emas oleh dua pria yang mengendarai sepeda motor Minggu siang 15 Maret 2026. Korban diketahui bernama Tuti Damai Hendriani Huta Barat yang merupakan karyawan harian Sinar Indonesia Baru. Peristiwa ini berawal saat korban baru saja membeli minuman di depan sebuah minimarket di Jalan Bromo. Korban kemudian melanjutkan perjalanan pulang menuju arah Cerma 15 menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berwarna biru. Namun baru beberapa meter meninggalkan lokasi, sepeda motor Honda Vario hitam yang ditumpangi dua pria mendekat dari arah kiri. Salah satu pelaku kemudian merampas gelang emas yang dikenakan korban. Menyadari dirinya menjadi korban penjamretan, korban langsung berteriak meminta tolong sambil mengejar pelaku menggunakan sepeda motornya. Pelarian pelaku berakhir setelah sepeda motor yang mereka kendarai bersenggolan dengan sebuah beca yang melintas di sekitar lampu merah menuju Jalan AR Hakim atau Simpang Halat. Situasi ini menarik perhatian warga sekitar yang kemudian membantu mengamankan kedua pelaku. Saat diperiksa, gelang emas milik korban ditemukan di dalam kantong celana salah satu pelaku dan langsung dikembalikan kepada korban. Tas dan telepon genggam milik korban juga berhasil diamankan. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka ringan dan sempat mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Madadi Medan. Pihak Polsek Medan Area membenarkan bahwa kedua pelaku telah diamankan dan saat ini masih dalam proses penanganan oleh pihak kepolisian. Bagus Malauna, Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Subdit Resmo Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan wanita yang tak lain adalah suami siri korban di Depok, Jawa Barat. Pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas karena berusaha melawan saat penangkapan. Petugas Subdit Resmo Polda Metro Jaya meringkus ARH, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istri sirinya di wilayah Tambun Selatan, Bekasi. Pelaku diberikan tindakan tegas terukur pada bagian kaki karena mencoba melawan demi bisa melarikan diri saat disergap. Pengungkapan ini bermula dari temuan jasad korban berinisial DH di sebuah rumah di Kelurahan Meruyung, Kota Depok. Saat ditemukan pihak keluarga, kondisi jenazah sudah mengering hingga tersisa tulang belulang dalam posisi terbungkus karpet dan kain. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku tega menghabisi nyawa istri sirinya karena emosi usai terlibat pertengkaran hebat. Pelaku yang merasa sakit hati atas hinaan korban kemudian mencekiknya hingga tewas, lalu mengikat jasad korban sebelum akhirnya melarikan diri. Awal dari adanya laporan penemuan mayat dari warga sekitar yang berada di wilayah Depok, kami dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya langsung bergegas ke TKP untuk melakukan serangkaian tindakan olah TKP dan berhasil mengantongi identitas korban, yaitu wanita berusia 56 tahun berinisial DH. Dan dari serangkaian olah TKP tersebut ditemukan fakta bahwa jenazah korban dalam kondisi terlilit karpet sehingga kami menyimpulkan bahwa ini merupakan peristiwa pembunuhan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 458 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, salah injak pedal gas, satu unit minibus terjun ke parit. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal.
Sebuah mobil terparkir di area indekos menabrak pagar sebelum terjun ke anak kali di Jalan Taman Sari Raya, Taman Sari, Jakarta Barat. Insiden ini diduga terjadi karena pengemudi belum mahir mengemudi saat berusaha memindahkan kendaraan milik penghuni kos. Mobil berwarna putih dengan nomor polisi F8398BD itu diketahui dikendarai oleh seorang penjaga indekos berinisial RA, di mana peristiwa ini bermula ketika RA hendak memindahkan mobil milik salah satu penghuni kos di lokasi tersebut. Namun saat mengemudikan kendaraan, RA diduga panik. Alih-alih menginjak pedal rem, ia justru menginjak pedal gas. Akibatnya, mobil melaju tidak terkendali dan menabrak pagar indekos hingga roboh dan berakhir terjun ke dalam parit yang berada di depan rumah kos. Ceritanya itu, pas mau beresin mobil, dia masuk gigi mundur, mau injek rem malah dia injek gas. Jadi alhasil tabrak pagar, langsung masuk ke kali ini. Itu tadi yang bawa itu penjaga kos atau sepengetahuan saya security. dia memang dalam belum akhir atau memang pengaruh alkohol? Oh, nggak mungkin alkohol sih, enggak, belum akhir aja. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pengemudi mengalami luka akibat insiden tersebut. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Barat untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Duka menyelimuti warga Jorong Trans Aik Nabirong, Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Seorang bocah bernama Fahri Rifki Ardian, 6 tahun, dilaporkan hanyut di Sungai Batang Lapu saat bermain bersama temannya. Setelah pencarian intensif selama beberapa jam, tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia di dasar sungai pada Senin 16 Maret 2026. Peristiwa tragis itu bermula pada Minggu 15 Maret 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat itu, korban pergi memancing di Sungai Batang Lapu bersama seorang temannya dan bermain lempar pasir di tepi sungai. Korban yang berusaha menghindar tanpa disadari melompat ke arah sungai dan langsung terseret derasnya arus Sungai Batang Lapu. Hingga akhirnya korban ditemukan di dasar sungai setelah alat aqua eye mendeteksi titik mencurigakan. Tim kemudian melakukan penyelaman dan berhasil mengevakuasi korban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kepanikan luar biasa melanda warga desa Nyamo, Kecamatan Kajen, Pekalongan pada Senin sore 16 Maret. Dalam video amatir yang beredar, terlihat warga berhamburan berusaha memadamkan api yang sudah membesar di bagian depan rumah salah satu warga. Kebakaran diduga kuat dipicu oleh ulah sekelompok anak-anak yang sedang asyik bermain petasan di sekitar lokasi kejadian. Salah satu petasan yang diledakkan diduga menyasar masuk ke area rumah dan langsung menyambar benda mudah terbakar. Melihat api yang mulai berkobar, anak-anak yang disebut berasal dari luar desa tersebut langsung melarikan diri, sehingga belum ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan peralatan seadanya, warga bahu-membahu menyiramkan air menggunakan galon dan selang. Nampak seorang lansia juga turut berjuang memadamkan api di tengah kepulan asap tebal. Berkat kesigapan warga, api berhasil dipadamkan sebelum menghanguskan seluruh isi rumah. Atas kejadian ini, warga diimbau untuk lebih memperketat dalam pengawasan anak-anak saat bermain petasan, agar kejadian serupa yang membahayakan nyawa dan harta benda tidak kembali terulang. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Momen dramatis terekam saat Kapolsek Limbangan dengan sigap langsung mengevakuasi seorang anak perempuan yang menjadi korban bersama kedua orang tuanya. Meski sempat mengalami trauma hebat dan menangis histeris, bocah berhasil ditenangkan oleh Kapolsek. Sementara kedua orang tuanya yang mengalami luka-luka langsung mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan bermula saat sebuah minibus yang datang dari arah Nagrek menuju Tasikmalaya tiba-tiba melambung ke kanan dan menghantam mobil box dari arah berlawanan. Naas, dua sepeda motor yang berada tepat di belakang mobil box tidak sempat menghindar hingga terjadi tabrakan beruntun. Dari arah Jawi. Mau ke arah mana tadi Bapak? Mau ke arah Bandung. Arah Bandung. Terus yang minibus ini datangnya dari mana? Dari arah Bandung. Mau ke arah Tasik. Tadi gimana Pak, ini nyalip atau apa? Kayaknya ngantuk. Oh, ngantuk. Soalnya melambung ke kanan ke arah jalur saya. Itu udah marka jalan udah dilewat. Tapi karena saya kontrol, saya banting ke kiri. Nah, jadi kena belakangnya dikit. Kena belakang mobil Bapak ini. Cuman ada motor dari belakang yang ngikutin kita. Nah, ngerem juga kayaknya.
bantu jatuh. Oh, motor jatuh. Kalau ini tadi apanya Pak yang rusak? Ini aman. Yang rusaknya? Yang punya kerempeng aman. Rusak itunya doang apa? Pintu. Ya pintu. Cuman yang motor di belakang Bapak tadi? Nyangkut ke belakang box. Belakang box Bapak. Ya. Ada anak kecil juga tadi ya Pak? Anak kecil yang di mana? Oh, yang di motor. Oh, yang di motor. Yang di motor itu. Meski tidak ada korban jiwa, kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan cukup parah. Setelah dilakukan mediasi, seluruh pihak yang terlibat sepakat untuk menyelesaikan kasus kecelakaan ini secara kekeluargaan di Mapolsek Limbangan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, oknum guru ngaji ditangkap setelah dipergoki warga mencabuli muridnya di mes santri. Pelaku nyaris diamuk massa dan langsung diamankan ke Polres Garut. Seorang oknum guru ngaji dipergoki warga mencabuli muridnya sendiri di Kampung Patrol, Desa Dano, Kecamatan Leles, Garut, Jawa Barat. Warga yang marah sempat menghakimi pelaku hingga nyaris babak belur. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Polres Garut untuk menghindari amukan massa. Korban merupakan anak berusia 13 tahun dan masih berstatus sebagai murid pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diduga telah melakukan aksi serupa berulang kali di tempat yang sama. Kasus ini terbongkar setelah pelaku dipergoki oleh nenek korban. Dari Leles bahwa ada dugaan tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur yang dilakukan oleh oknum seorang guru madrasah terhadap muridnya dan juga anak di bawah umur tersebut juga anak korban ini juga suka mengajar di madrasah tersebut, anak-anak yang kecil. Jadi awal terbongkarnya seperti apa? Jadi terbongkarnya dari kecurigaan neneknya yang mana guru ngaji ini sering mengajak kepada anak korban ke sebuah kamar dan hanya berdua, kemudian gak lama keluar dan itu dilakukan berulang-ulang. Jadi ada kecurigaan tersebut, kemudian nenek anak korban ini menanyakan kepada anak korban dan anak korban mengakui, akhirnya orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan sempat dihakimi atau sempat dikerumunin oleh massa. Korbannya hukuman 12 tahun penjara. Korbannya hanya satu atau ada lagi? Untuk sementara kita masih melakukan penyelidikan, yang jelas laporannya baru ada satu dan memang dilakukan sudah berulang kali terhadap anak korban tersebut. Saat ini pelaku diamankan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Garut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jaringan lintas provinsi. Petugas berhasil meringkus 7 orang kurir dan menyita barang bukti ganja kering seberat hampir 100 kg. Inilah detik-detik saat petugas Satres Narkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyergapan terhadap para pelaku di wilayah Kecamatan Penyambungan Timur. Para tersangka tak berkutik saat petugas menghentikan laju kendaraan mereka yang diduga tengah membawa paket narkoba jumlah besar. Pada penangkapan pertama, petugas menggagalkan pengiriman ganja kering siap edar. Di hari berikutnya, petugas kembali mengadang 3 orang kurir saat melintas di kawasan yang sama. Para kurir ini diduga kuat akan membawa barang haram tersebut menuju Provinsi Sumatera Barat. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan puluhan bal ganja kering dengan total berat 97,8 kg yang dibalut lakban kuning di dalam mobil. Selain ganja, petugas juga menyita 9 gram sabu-sabu, alat hisap bong, serta 9 unit telepon genggam milik para pelaku. Kemudian jumlah barang bukti untuk barang bukti sabu itu sebanyak 9,01 gram. Sedangkan ganja sebanyak 97.845,80 atau 97,8 kg. Sedangkan untuk barang bukti lainnya ada 1 unit mobil, 3 unit sepeda motor, 9 unit handphone, 8 alat hisap sabu atau bom dan uang tunai sejumlah 2.355.000. Untuk status tersangka, 12 tersangka tersebut dikenakan
terlibat jaringan narkotika sebagai penjual atau pengedar dan kurir. Sedangkan untuk 3 orang statusnya adalah sebagai pengguna atau pemakai dan diajukan untuk rehabilitasi. Untuk pasal yang diterapkan adalah pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, kemudian pasal 111 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Narkotika, dan pasal 609 ayat 1 huruf A tentang penyesuaian pidana junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Usai ditangkap, ketujuh tersangka beserta barang bukti langsung digelandang ke Mapolres Mandailing Natal guna penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Para tersangka kini terancam hukuman penjara minimal 5 tahun hingga maksimal hukuman seumur hidup atau pidana mati. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, belasan remaja diamankan jajaran Polsek Pesanggerahan usai melakukan aksi konvoi motor yang meresahkan di kawasan Ciledug, Jakarta Selatan. Para remaja ini nekat berkonvoi sambil membentangkan bendera besar serta menyalakan flare dan kembang api di tengah jalan raya, meskipun sudah dilarang. Inilah rekaman video amatir yang sempat viral di media sosial, memperlihatkan aksi segerombolan remaja saat berkonvoi di sepanjang Jalan Raya Ciledug. Mereka membawa bendera berukuran besar dan menyalakan kembang api yang diarahkan ke jalanan sehingga membahayakan pengendara lain. Tim Opsnal Polsek Pesanggerahan berhasil melacak identitas dan mengamankan total 17 remaja yang terlibat dalam aksi tersebut. Kapolsek Pesanggerahan, Kompol Syahla Syah Alam menjelaskan, tindakan ini diambil sebagai bentuk respon cepat terhadap gangguan Kamtibmas yang dikeluhkan warga. Para remaja ini kemudian digelandang ke Makopolsek untuk diberikan pembinaan intensif. Rekan-rekan wartawan pada kegiatan sore hari ini, pada hari ini Polsek Pesanggerahan akan merilis kasus di mana adanya laporan masyarakat melalui akun Instagram yang masuk kepada kami dan juga banyaknya pesan masuk kepada kami terkait adanya segerombolan remaja yang melakukan konvoi tanpa izin yang menggunakan flare atau kembang api yang ditembakkan di jalan dan mengganggu ketertiban umum. Pasal yang dikenakan adalah pasal 256 KUHP, di mana setiap orang tanpa pemberitahuan kepada yang berwenang mengadakan pawai di jalan umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum diancam dengan pidana paling lama 6 bulan atau dengan kategori 1 dan atau kerja sosial sebagai sanksi yang kami berikan. Usai diperiksa, belasan remaja tersebut diwajibkan menjalani sanksi sosial berupa kerja bakti membersihkan lingkungan di sekitar pemukiman warga. Mereka kemudian dikembalikan kepada orang tua masing-masing dengan pengawasan ketat. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Modus berpura-pura menjadi pembeli rokok, seorang pelaku nekat merampas kalung emas milik pemilik warung saat korban sedang lengah. Aksi penjamretan yang terekam kamera pengintai mengakibatkan korban kehilangan 2 suku emas dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Rekaman CCTV di sebuah warung di Jalan Pipa Raya, Kelurahan 15 Ulu, Palembang, memperlihatkan detik-detik penjamretan yang menimpa seorang wanita bernama Meli Agustina. Kejadian bermula saat seorang pria mengendarai sepeda motor, berhenti di depan warung korban dan berpura-pura hendak membeli rokok. Saat korban sedang lengah, pelaku dengan cepat menarik paksa kalung emas seberat 2 suku yang melingkar di leher korban. Korban yang terkejut sempat berupaya mengejar dan berteriak minta tolong. Namun, pelaku yang berjumlah 2 orang langsung tancap gas dan menghilang di tengah keramaian jalan raya. Kemarin itu saya beli rokok. Tegaklah di sini. Beli rokok Surya kan. Itu sudah aku ambil lah rokok Surya di kaleng kan. Ambil rokok Surya di kaleng. Sudah tuh muat lah dari dia. Nah tiba-tiba dia ini keluar nanya kawan dia, rokok aku lagi, rokok aku lagi. Nah sudah beli rokok sempurna kan udah kate dia kelas ini, kelas yang sikotnya. Dan panggil lah sempurna. Itu langsung narik aku. Terus kalau sempat aku kejar lah kak, aku kejar ke situ nah. Maling dia copet, jambret dia. Dapat kak cara dia ngebut, langsung lari ke karaoke. Itu berapa suku? 2 suku. Emas gitu ya? Emas.
Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian material hingga 30 juta rupiah. Kini pihak kepolisian tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku berdasarkan petunjuk dari rekaman CCTV di lokasi kejadian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, rumah warga di Desa Nyamok, Pekalongan nyaris ludes terbakar pada Senin sore. Api diduga berasal dari petasan sejumlah anak-anak yang menyasar ke bagian depan rumah hingga membuat warga panik berhamburan. Kepanikan luar biasa melanda warga Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Pekalongan pada Senin sore 16 Maret. Dalam video amatir yang beredar, terlihat warga berhamburan berusaha memadamkan api yang sudah membesar di bagian depan rumah salah satu warga. Kebakaran diduga kuat dipicu oleh ulah sekelompok anak-anak yang sedang asyik bermain petasan di sekitar lokasi kejadian. Salah satu petasan yang diledakkan diduga menyasar masuk ke area rumah dan langsung menyambar benda mudah terbakar. Melihat api yang mulai berkobar, anak-anak yang disebut berasal dari luar desa tersebut langsung melarikan diri, sehingga belum ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan peralatan seadanya, warga bahu-membahu menyiramkan air menggunakan galon dan selang. Nampak seorang lansia juga turut berjuang memadamkan api di tengah kepulan asap tebal. Berkat kesigapan warga, api berhasil dipadamkan sebelum menghanguskan seluruh isi rumah. Atas kejadian ini, warga diimbau untuk lebih memperketat dalam pengawasan anak-anak saat bermain petasan, agar kejadian serupa yang membahayakan nyawa dan harta benda tidak kembali terulang. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, insiden kebakaran rumah yang dipicu oleh aktivitas bermain anak-anak kerap terjadi. Kurangnya pengawasan orang tua serta rasa ingin tahu anak yang tinggi terhadap benda berbahaya menjadi penyebab utama kejadian. Untuk menghindari resiko terjadinya kebakaran akibat kelalaian saat anak bermain, orang tua perlu menerapkan langkah pencegahan dan pengamanan ekstra. Berikut beberapa tips agar rumah Anda tetap aman dari bahaya kebakaran saat anak bermain. Pertama, pastikan semua benda yang dapat memicu api seperti korek gas, pemantik hingga lilin disimpan di tempat yang tinggi atau terkunci rapat agar tidak terjangkau anak-anak. Kedua, gunakan penutup pada setiap lubang stop kontak listrik di rumah guna mencegah anak-anak memasukkan benda logam maupun mainan yang dapat memicu hubungan arus pendek atau konsleting. Ketiga, berikan edukasi sederhana kepada anak mengenai bahaya api dan juga listrik, serta tegaskan bahwa area dapur bukanlah tempat untuk bermain, terutama saat kompor sedang menyala. Keempat, selalu pantau aktivitas bermain anak dan pastikan Anda memiliki alat pemadam api ringan atau APAR di rumah sebagai langkah antisipasi jika terjadi situasi darurat. Dan pemirsa, demikian beberapa tips agar rumah Anda tetap aman dari bahaya kebakaran saat anak-anak bermain. Ingat, pengawasan orang tua adalah kunci utama untuk menjaga keselamatan keluarga dan juga hunian Anda dari ancaman si jago merah. Dan pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.